Siapa di sini yang malas sekali ke lahan pertaniannya disebabkan tanamannya tidak tumbuh dan malah macet? Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman agar bagaimana sih tanaman itu bisa tumbuh dengan cepat hanya memakai dua bahan tersebut. Sehingga entar tetangga kita itu akan terheran-heran ketika melihat tanaman kita itu begitu cepat tumbuhnya. Nah, inilah penyempraian kemarin, penyempraian pertama memakai urea cair yang kita racik sebelumnya sahabat ya, dan ini hasilnya sangat cepat sekali, termasuk lumayan segar-segar. Dan dari segi anakannya untuk tanaman padi ya, itu sangat luar biasa dan lumayan banyak sahabat. Nah, ini bukan untuk tanaman padi, melainkan untuk tanaman cabai di fase pindah tanam sampai fase-fase vegetatif atau pertumbuhannya. Dan ini juga bisa untuk tanaman cabai yang sedang mengeluarkan bunga sehingga tidak rontok, dan buahnya juga banyak seperti ini, dan panen kita akan maksimal karena pertumbuhan dari buahnya itu yang bagus dan anti rontok. Oke sahabat, untuk bahan-bahannya pertama itu mudah sekali. Di sini kita menggunakan pupuk NPK sahabat ya. Pupuk NPK kurang lebih itu kita gunakan sedikit, tapi hati-hati, pupuk NPK banyak yang palsu. Dari itu perlu sahabat hati-hati. Oke, untuk bahan yang kedua di sini sahabat ya, micin. Tetapi yang perlu sahabat ketahui adalah caranya biar hasilnya maksimal. Karena terbalik caranya itu biasanya itu hasilnya kurang maksimal karena prosesnya. Dari micin ini ada kandungan glutamat. Glutamat ini yang bisa menggantikan pupuk peran pupuk dari pupuk asam amino, sehingga ntar untuk pupuk NPK itu akan diserap secara maksimal oleh tanaman kita. Caranya di sini pertama siapkan di sini wadah ya, wadah atau ada air yang kita taruh ukuran kurang lebih 500 ml. Nah, caranya di sini sahabat ya. Untuk ke micin ini yang kita dahulukan, yang kita masukin adalah micin sahabat ya. Nah, micin yang kita gunakan di sini yang usah banyak-banyak sahabat ya. Ini menggantikan dari pupuk daun sehingga bisa diserap oleh tanaman dari pupuk NPK itu. Nah, kurang lebih 1 sendok seperti ini. Lalu kita taruh, dan jangan lupa sahabat ya, untuk micin ini kita aduk-aduk ke merata. Dari segi fisik atau dari segi mata emang ini udah terlarut sahabat ya, tetapi jangan terlalu apa namanya ini teruslah aduk biar tercampur rata dengan air, begitu maksudnya. Nah, setelah itu di sini baru kita menggunakan pupuk NPK sahabat ya. Pupuk NPK di sini kita gunakan kurang lebih itu, ini pertama kita masukin dulu sahabat ya, 1 sendok dulu seperti ini dari pupuk NPK-nya. NPK ini kadar unsur hariannya nitrogen 16, fosfat 16, dan kaliumnya 16. Nah, ini 3 sendok sahabat ya. Nah, oke, ini yang ketiga sendok. Nah, setelah ini sahabat baru kita masukkan dari pupuk NPK tersebut dan kita aduk merata. Buat informasi lebih sahabat ya, kalau sahabat mau membeli pupuk NPK yang asli atau pupuk sejenis apapun ya yang ada kandungan nitrogennya sahabat, silakan sahabat membawa air 1 gelas ya, air minuman 1 gelas ke toko pertanian itu. Nah, lepas itu sahabat bisa ambil setengah sendok dari pupuk NPK itu dan diaduk. Nah, kalau dia kalau rasanya dingin, berarti pupuk NPK tersebut atau pupuk tersebut itu asli ya sahabat. Kalau tidak merasa dingin itu tandanya palsu. Nah, cara seterusnya biar hasilnya maksimal di sini kita menggunakan pupuk asam amino. Nah, pupuk asam amino ini saya sudah membahas di video yang lalu. Pupuk asam amino yang kita buat sendiri ya, yang kita buat sendiri. Dan kalau sahabat mau silahkan beli juga, nggak ada masalah. Tapi di sini agar irit dari segi biaya pertanian kita, lebih baik sahabat bikin sendiri. Sahabat bisa klik video di atas, itu cara pembuatan dari pupuk asam amino ini ya. Nah, pupuk asam amino ini biar hasilnya maksimal, kita campurkan atau aplikasikan bareng-bareng sahabat ya, secara bersama-sama begitu. Nah, untuk ukurannya di sini pupuk asam amino ini kita menggunakan dulu untuk cara yang pertama sahabat ya. Gunakan 200 ml dari pupuk asam amino ini.
Nah, pupuk asam amino ini juga sahabat ya, bagus dicampurkan memakai insektisida. Nah, insektisida itu ntar kinerja dari insek kita itu akan maksimal ketika kita aplikasikan bersama pupuk asam amino. Nah, ini pupuk asam amino ya yang saya buat sendiri udah lama sekali. Nah, mari kita lihat. Oke, ini udah 200 mili sahabat ya, 200 mili untuk pencampuran pertama sahabat ya. Nah, lalu nggak usah panjang lebar, kita langsung masukin aja bersama micin yang pertama, kedua sahabat, pupuk NPK. Nah, udah menggelembung ya sahabat, seperti ini udah bagus sekali kalau udah tercampur rata seperti ini sahabat ya. Oke, untuk pertama-tama kita masukin dari pupuk campuran pertama sahabat ke gendongan semprotan kita atau ke tangki semprotan kita. Nah, baru kita masukkan pupuk asam amino sebanyak kurang lebih 300 mili. Berarti pupuk asam amino yang kita gunakan adalah 500 mili per gendongan semprotan sahabat. Nah, setelah ini baru itu maksimal. Nah, kita masukin air seperti ini, kita fullin aja dari tangki semprotan kita. Dan setelah itu baru kita spray ke tanaman padi kita. Nah, ini adalah penyepraian yang kedua sahabat ya, setelah kemarin kita menyepray pupuk pertama yang tinggi unsur hara nitrogennya sahabat ya, dan hasilnya juga bagus, pertumbuhannya juga bagus. Tetapi ini saya lihat ada yang mati, tetapi nggak apa, ntar kita tanamin lagi ya, karena ini umur padi ini masih muda. Nah, ini bukan untuk tanaman padi, juga untuk tanaman cabai di fase generatif, yaitu fase pertumbuhan bunga dan buah. Nah, ketika mengeluarkan cabang yang pertama, sahabat itu langsung menyepray memakai pupuk ini, dan hasilnya itu akan bagus atau kita lakukan sistem kocor. Tapi ingat, untuk menggunakan pupuk ini silakan sahabat lakukan pengecekan pH dulu. Karena kalau sahabat tidak melakukan pengecekan pH, itu berbahaya untuk tanaman kita. Karena di situ kita menggunakan pupuk asam amino, yang artinya itu asam sekali. Ketika asam, tanaman kita itu bisa mancet sahabat. Nah, kenapa saya menggunakan sampai 500 mili per gendongan semprotan? Ini biar untuk menggenjot peranakan dari tanaman padi ini lebih cepat. Nah, kalau sahabat mau lihat hasilnya, nanti saya akan bikin videonya cara pembuatannya. Dari itu silahkan sahabat subscribe dulu channel Ogi GD ini ya sahabat. Dan kita akan lihat hasilnya setelah 3 atau 4 hari. Biasanya sudah ada kelihatan dari anakannya yang mulai banyak sahabat, mulai tanaman ini mulai hijau royo-royo. Nah, itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Silahkan sahabat klik video ya di atas ini ya, cara membuat pupuk asam amino. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.